kesepakatan kelas ya. Jadi setiap siswa, setiap anak membuat kesepakatan kelas untuk kelas kita ya. Dari kesepakatan kelas ditulis di kertas, nanti kertasnya saya bagikan, kemudian ditempel di papan yang telah saya sediakan. Dari kesepakatan kelas kita semua kita pilah-pilah, terus kita ambil menjadi keyakinan kelas. Paham ya? Ada yang tanyakan? Ya, bisa. Langsung ditulis nama kalian sendiri. Kamu tulis kesepakatan kelas satu saja ya. Nah, kertasnya diangkat semua. Sudah dapat semua belum? Ya, sekarang ditulis kesepakatan kelas apa yang kamu inginkan. Tulis di depan kelas. Nama ditulis di atas. Kemudian nanti kalau sudah ditempel pelan-pelan tulisnya yang bagus ya, nanti hasilnya ditempel di kelas. Tulisannya yang besar ya. Kesempatan kelas apa yang kamu inginkan? Tulisannya agak besar ya, biar teman-teman nanti bisa membacakan. Kesepakatan kelas, misalnya tadi belajar mengaji sudah selesai, solasinya ditempel ya, tempel, jangan sampai terbalik. Dalam berapa? Kasih. Ayo gantikan.
Belajar dengan rajin, jadi kalian semua harus belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan minum di dalam kelas, tidak boleh lari-lari dalam kelas. Yang kedua, banyak, tidak boleh main lato-lato. Terus yang ketiga, melarang buang sampah sembarangan dalam kelas. Itu nomor satu. Nah, belajar dengan rajin. Dengan rajin. Nomor dua, tulis, ayo. Nomor dua, tidak boleh makan di dalam kelas. Alisan, menjaga kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Ya.
Udah ya, terima kasih. Kalian semua sudah membuat kesepakatan kelas sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Jadi kesepakatan ini jangan sampai kita langgar. Paham ya? Untuk kegiatan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya akan alih informasi ya mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kebetulan di sini saya mengikuti program CGP Angkatan 7 Kabupaten Lumajang, yang mana saya sudah mempelajari modul 1 yang terdiri dari 1.1 sampai 1.4. Pada kesempatan hari ini saya tidak ada maksud untuk menggurui atau istilahnya mengajari Bapak Ibu guru, tapi di sini saya mengajak Bapak Ibu guru untuk sharing dan belajar bersama, seperti itu. Saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di SD Negeri Jeruk 03 ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Yang pertama, konsep utama model budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Pada kesempatan pagi ini marilah kita ulas dari poin-poin tersebut. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Yang perlu kita pahami bahwa sekarang ini kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka ya. Jadi pada pembelajaran dengan paradigma baru ini, pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi istilahnya itu di sini tidak ada tuntutan misalnya kelas 1. Kita tidak boleh menuntut anak-anak untuk semuanya harus bisa, karena setiap anak itu tidak sama ya. Ada yang masih belajar tahap membaca, ada yang masih mengenal huruf, ada yang sudah cepat memahami bacaan. Jadi mereka tidak boleh disamakan, Bapak Ibu. Jadi kita menuntun mereka sesuai dengan perkembangannya, sesuai dengan karakter masing-masing. Terus yang kedua, disiplin positif. Kalau kita mendengar disiplin, disiplin itu yang sering kita dengar itu dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mewujudkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Salah satu contoh, kita sebagai ASN harus disiplin presensi
maksimal jam 7.00. Nah, itu memang kalau kita belum terbiasa memang tidak nyaman Pak Ibu. Ya, itu dituntut. Tapi karena kita harus disiplin, ya mau tidak mau harus datang tepat waktu jam 7. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu ya. Jadi nanti harapannya anak-anak itu disiplin bukan karena kita suruh atau karena peraturan, tapi disiplin dari diri anak tersebut. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 di sini. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama bertahan hidup. Kita sebagai manusia tentunya sudah memahami bahwa di dunia ini kita harus bisa bertahan hidup dengan banyak kebutuhan, ya, baik kebutuhan jasmani atau rohani, baik itu kesehatan, keselamatan dan lain sebagainya. Yang kedua mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai manusia perlu itu mendapatkan kasih sayang baik dari orang tua dan kerabat, orang-orang sekitarnya, dan kita bisa diterima di masyarakat atau kelompok lainnya. Yang ketiga penguasaan, ya, kita punya harapan dapat menguasai beberapa ilmu, ilmu untuk perjalanan kita di dunia ini. Yang keempat kebebasan. Jadi sebagai kebutuhan dasar manusia, kebebasan itu perlu, karena kalau kita terikat terus maka kita juga merasa tidak nyaman. Kemudian yang kelima kesenangan. Kesenangan itu memang kebutuhan dasar ya bagi kita semua. Jadi kita sibuk aktivitas juga perlu kesenangan berupa refreshing atau rekreasi dan lain sebagainya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi motivasi itu timbul dari dalam diri kita, baik itu secara tidak sadar maupun secara sadar. Itu untuk melakukan sesuatu aktivitas kita dan tujuan kita ke depannya, maksudnya seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maksudnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar ya. Jadi anak-anak atau murid melakukan disiplin, contohnya datang pagi karena takut dihukum sama bapak ibu guru, karena memang sudah peraturan. Yang kedua sholat duha. Kadang kita masih mengoprak-oprak anak-anak ya agar mereka mau sholat duha berjamaah. Itu mereka masih merasa ketidaknyamanan atau takut dihukum. Selanjutnya mendapat imbalan, hadiah dan penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, hadiah dan penghargaan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Misalnya salah satu murid kita datang pagi, tapi mereka bukan dari dirinya sendiri karena ingin dipuji oleh bapak ibu guru, bagus, karena ingin atau dapat hadiah dari bapak ibu guru, itu masih dari
Nah, yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nih, murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi mereka tanpa disuruh pun mereka mau melakukan. Mereka mau datang pagi tanpa disuruh orang tua, tanpa disuruh bapak ibu guru, sudah datang pagi dan mengerjakan aktivitas selanjutnya dari diri mereka sendiri. Tuh. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu memang yang pertama menyakitkan ya untuk anak-anak. Anak-anak kalau melakukan kesalahan kita hukum, misalnya kita suruh bersihkan sampah, itu bagi mereka menyakitkan, kesel mereka ya, bahkan sakit hati. Kadang kita suruh hormat di tiang bendera, atau kita suruh lari di lapangan, itu menyakitkan bagi anak-anak. Kemudian tidak nyaman, sama seperti tadi. Terus akhirnya murid jadi takut kepada kita kalau kita selalu memberikan hukuman. Kemudian sifatnya memaksa hukuman itu, mau tidak mau memang dilakukan ya. Terus selanjutnya murid menyembunyikan kesalahan. Misalnya di kelas ada siswa tidak sengaja mencoret-coret tembok, karena mereka takut dihukum, jadi mereka menyembunyikan kesalahan bahwa dirinya sudah melakukan perbuatan tersebut, tapi pura-pura tidak mengakui. Kemudian murid menjadi rendah diri, karena kalau sering kita kasih hukuman, mereka menjadi minder, tidak percaya diri nantinya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Ternyata penghargaan itu kurang sesuai ya, kalau kita terapkan, karena yang pertama tidak efektif bagi siswa, yang kedua merusak hubungan, sifat iri dari teman lainnya. Misalnya, oh si A disuruh-suruh terus nanti dikasih sama bapak guru, enak tuh ya, saya tidak pernah disuruh. Kemudian mematikan kreativitas ya, mereka mau berkarya, jadi lain nanti tujuannya. Saya mau gambar yang bagus, gambarkan bapak ibu guru, nanti saya dikasih nilai bagus, dikasih hadiah ya, nanti lain ya. Pemikiran anak-anak jadi lain, karya mereka akan tertutupi oleh penghargaan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini tidak ada ranking bapak ibu. Jadi dalam kelas itu nilainya itu ditunjukkan dari perkembangan mereka sendiri, tidak lagi ini ranking 1, ranking 2, ranking 3. Orang tua pun senang kalau anaknya itu ranking 1, 2, 3. Tapi bagi mereka yang paling belakang ranking 15, maka orang tua maka minder juga. Tidak apa-apa sama anakku kurang, anakku tidak iso. Itu yang ditakutkan nanti ya. Kemudian merampas hak menghargai diri. Kenapa? Jadi anak-anak itu mau melakukan sesuatu, kepingin ada imbalan terus. Nah, itu. Di rumah pun seperti itu. Itu hukuman dan penghargaan termasuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi ini hanya penguatan jangka pendek, Bapak Ibu. Terus perlu monitoring berkelanjutan. Selanjutnya stimulus dan respon. Ya. Kemudian murid menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi maksudnya konsekuensi itu begini, anak-anak menjatuhkan minuman di dalam kelas, konsekuensinya apa? Ya harus membersihkan, kita suruh ayo anak-anak dibersihkan. Terus perlu monitoring, harus kita awasi. Kalau tidak diawasi anak-anak nanti tidak membersihkan.
kabur dari tanggung jawab. Harus ada stimulus atau respon. Kalau kita menyuruh anak-anak menjatuhkan minuman, kita suruh membersihkan, anak-anak akan merespon dengan membersihkan, maksudnya seperti itu. Kemudian murid menghormati peraturan. Jadi di dalam kelas setelah ada kasus menjatuhkan minuman, di dalam kelas tidak boleh minum, itu misalnya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak-anak itu begitu menjatuhkan minuman tumpah ke lantai dengan banyaknya air, nanti kita tahu bahwa teman-temannya langsung menuduh, suruh membersihkan, termasuk bapak ibu, loh kok dijatuhkan, ayo langsung bersihkan, kamu ini bagaimana. Jadi anak-anak tidak ada alasan kenapa jatuh, apa tidak sengaja atau yang lain, atau kesenggol temannya. Jadi anak-anak belum memberikan pendapat, langsung kita potong harus membersihkan. Jadi anak-anak langsung diam. Kemudian restitusi. Nah, ini yang kita inginkan. Nanti murid-murid jadi bertanggung jawab untuk perilakunya. Misalnya menjatuhkan minuman, kita tanya dulu, kenapa minumannya sampai jatuh? Oh, karena ini. Kenapa minum di dalam kelas, kita tanya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Setelah kita tanya anak-anak, nanti kedepannya ada suatu keyakinan, kalau kamu bawa minuman supaya tidak tumpah, enaknya bagaimana? Itu anak-anak nanti ada keyakinan pada dirinya. Kemudian murid menghargai dirinya dengan orang lain. Jadi nanti ada kesepakatan, kalau saya minum tumpah, ya, yang lainnya juga akan merasakan apa? Kelasnya jadi kotor seperti itu. Kemudian teori kontrol, murid memegang kontrol. Jadi anak-anak nanti bisa membuat keyakinan, saya kalau minum izin keluar Pak, nanti seperti itu. Jadi minumannya tidak tumpah, terus membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Di situ maksudnya ya. Selanjutnya perbedaan contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR. Yang pertama hukuman. Guru menghukum siswa dengan menulis 100 kalimat. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Sementara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yaitu seperti pada gambar, siswa hormat pada bendera, tiang bendera. Yang kedua membuat rasa bersalah. Jadi siswa dimarahi oleh bapak ibu guru karena nanti yang dirasakan merasa bersalah. Yang ketiga teman, ya, bapak ibu guru bisa menjadi teman seperti gambar itu. Kemudian pemantau, di bapak ibu guru memantau karakter siswa, setiap siswa tidak sama. Jadi bapak ibu guru pada posisi ini pemantau. Kemudian yang kelima manajer, ya, pada manajer ini bapak ibu guru mengetahui kesalahan mereka, terus membuat suatu keyakinan, kemudian menemukan solusinya. Selanjutnya ini contoh untuk 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik, makasih. Itu tadi video yang telah saya putarkan sebagai contoh. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Jadi tidak lagi peraturan yang ada dalam kelas, keyakinan kelas. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, ya, singkat agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat. Jadi kita bisa membuat keyakinan kelas itu di kelas masing-masing, misalnya kelas 1, kelas 2 punya keyakinan kelas, termasuk kelas 6. Segitiga restitusi yang ini pertama, menstabilkan identitas, yaitu melakukan hal yang terbaik. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan, kesalahan apapun ada alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ya, itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pagi ini. Mungkin ada pertanyaan, monggo saya persilakan. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.